Inilah yang dirumuskan dalam bacaan Injil. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Kasih adalah keutamaan, dasar dari segala sumber yang kita yakini menjadi buah-buah perkembangan iman. Maka kalau itu terjadi dalam pengalaman hidup Anda dan saya, kasihilah banyak orang. Jangan pernah mempersulit orang. Nanti suara hati Anda dipertanyakan itu, khususnya pada sebuah pertanggungjawaban hidup. Tetapi hal-hal yang menjadi casual tentu saja tidak dapat berlaku umum. Tetapi pendekatan kasih pasti banyak. Di paroki ini saya minimal banyak menghadapi, apalagi mereka-mereka yang mau baptis, ada yang mengalami kesulitan ini itu. Kalau bisa, kenapa nggak dipermudah daripada dipersulit? Itu sebuah prinsip di mana kasih harusnya membuka pintu-pintu ruang keselamatan kepada banyak orang. Semoga paham ini senantiasa tinggal pada Anda dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Dipinta segala bunyi suara alami, yang terindah, yang terpunik dipersembahkan hari ini. Mari kita memuji Allah, pahlawan yang gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatan yang jaya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Saudara, sedang terkasih, juga Opa Oma yang mengikutinya secara streaming, selamat pagi. Pagi Mo. Hari ini kita syukuri perjalanan hari lepas hari kita bersama Ekaristi yang menjadi kekuatan dan sumber kerohanian kita. Mari bersama pesan-pesan Tuhan hari ini, di mana kita diundang untuk berani menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebangkitannya. Kita bawa seluruh ungkapan syukur, doa dan intensi pribadi kita. Mari bersama seluruh intensi ini kita satukan hati hening sejenak, menyadari bahwa kita orang berdosa. Bapak Ibu, Saudara sedang terkasih, juga Romo yang dikasihi Tuhan. Saya menyadari bahwa dalam pengalaman saya sebagai seorang pengajar juga, 18 tahun menjadi pengajar frater-frater, dan juga mengajar mahasiswi untuk sekretaris milik susteran CB, yang diajar malah logika, hal-hal yang terkait dengan tata kalimat dan hal-hal rasionalitas. Juga pernah di Atmajaya dan juga mengajar di Karolus, calon-calon perawat. Itu ada beberapa catatan yang selalu saya alami. Pertama, saya ingin mahasiswa saya itu mengerti apa yang saya ajarkan. Jangan sampai mereka malah merasa ketinggalan. Kalau mereka nilainya buruk, malah hati saya yang menangis. Kok bisa begitu? Lalu saya tanya lagi, Her ya, supaya bisa dapat yang bagus. Bahkan saya selalu berkeinginan nilai mahasiswa semua yang saya ajar itu A semua. Kalau sampai enggak A semua dari mahasiswanya, itu saya merasa yang saya sampaikan itu tidak bisa ditangkap mereka. Dan biasanya saya iming-imingi kalau ujian, saya akan buat coklat silver queen itu ya. Yang dapat A plus saya kasih coklat silver queen gitu. Ini kreativitas saja, enggak harus ditiru. Tetapi bagi saya menyadari kenapa seharusnya apa yang kita ajarkan tidak mau dimengerti banyak orang. Sementara kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Nah, itu ada catatan-catatan yang bagi saya, kok bisa ya? Kalau saya malah justru, kalau bisa dipermudah, dipahami dari yang sulit-sulit, mengapa tidak? Itu prinsip saya. Sama dengan menjelaskan firman-firman Tuhan ini. Saya selalu ingin menjelaskan apakah firman ini saya mengerti. Habis itu apakah juga umat mengerti.
Kalau semua saya pahami hanya dalam bahasa teologi, spesifikasi bidang saya, atau hal-hal yang sulit, rumit, bisa saya sampaikan. Tapi kalau tidak mengerti untuk apa, kasihan umat, ingin mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, itu prinsip. Maka kalau ada mengapa tidak bisa dipersulit daripada dipermudah, itu bagi saya sebuah keprihatinan. Ini juga refleksi yang saya temukan dalam bacaan pertama, di mana paham keselamatan tidak pernah boleh dipersulit oleh orang. Apalagi dengan peraturan-peraturan. Anda menciptakan peraturan tata tertib kemanusiaan. Jangan lupa ada bahasa cinta di sana, bahasa yang lentur. Bukan saling membenarkan ini, itu, dan perfection dan sebagainya. Bagi saya kalau orang tidak mengenal hati, mengenal jiwa, mengenal cinta, maka peraturan memang bisa bicara secara detail, tapi bisa menyulitkan banyak orang. Ini catatan kita juga untuk keselamatan. Kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi yang telah bertobat. Dalam catatan tertentu sebetulnya Yesus mewartakan dirinya keselamatan dari Bapa. Enggak pakai adat istiadat macam-macam, enggak pakai harus seragam ini seragam, enggak pakai. Anda aja datang ke sini enggak pakai seragam. Ada yang bebas ya, tapi tetap harusnya pantas ya. Jangan sampai mentang-mentang bebas malah celana pendek, kaos oblong, sandal jepit lah. Lu ngadep Jokowi, wah rapi, salonan sampai 5 jam misalnya. Kadang-kadang kita itu tidak ngerti batas-batas lokasi apa yang kepentingan untuk Allah atau untuk manusia. Nah dalam catatan itu kita sadar bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Tapi kenapa dihubung-hubungkan harus bersunat, harus ikut Yahudi, harus ini, mengikuti hukum Musa. No. Enggak gitu sebetulnya. Tapi akhirnya didamaikan di sana menjadi sebuah diskusi, okelah. Tapi tidak wajib mereka mengikuti adat istiadat bangsa Yahudi yang dasarnya dari hukum Musa. Mengikuti Yesus Kristus hukumnya bukan peraturan, melainkan hukum kasih. Dan inilah yang dirumuskan dalam bacaan Injil. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihmu itu. Kasih adalah keutamaan, dasar dari segala sumber yang kita yakini menjadi buah-buah perkembangan iman. Maka kalau itu terjadi dalam pengalaman hidup Anda dan saya, kasihilah banyak orang. Jangan pernah mempersulit orang. Nanti suara hati Anda dipertanyakan itu, khususnya pada sebuah pertanggungjawaban hidup. Tetapi hal-hal yang menjadi casual tentu saja tidak dapat berlaku umum. Tetapi pendekatan kasih pasti banyak. Di paroki ini saya minimal banyak menghadapi, apalagi mereka-mereka yang mau baptis, ada yang mengalami kesulitan ini itu. Kalau bisa kenapa nggak dipermudah daripada dipersulit. Itu sebuah prinsip di mana kasih harusnya membuka pintu-pintu ruang keselamatan kepada banyak orang. Semoga paham ini senantiasa tinggal pada Anda dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Kristus telah wafat untuk semua orang agar mereka hidup bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Haleluya. Mari bersama dengan seluruh intensi dan harapan kita hari ini kepada Tuhan, kita andalkan Dia dalam kerahimannya. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku,
Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan sakramen Ekaristi ini. Teguhkanlah usaha kami dalam membagikan kasih bersama semua orang yang berkehendak baik, seraya menapaki pejiaran kami menuju hidup abadi. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk rahmat kebersamaan di antara kita, khususnya dalam misa offline ini. Juga pada opa oma yang mengikutinya secara streaming, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa, jangan keterusan online, kita juga harus offline, menerima Tuhan Yesus dalam hati yang otentik. Terima kasih untuk para prodiakon, petugas ya, lektor, komentator, petugas peta, dan juga untuk tim Komsos dan Koster. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih juga untuk Mudika, OMK, mereka yang terlibat dalam Rosario, juga Regio Maria. Terima kasih sepanjang sebulan ini mencoba untuk mengundang dan mengajak kita berrosario. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga acara Anda, kegiatan kita, pekerjaan kita hari ini dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi Anda dan saya diutus. Amin. Amin.